Kenapa sih kalau sudah suami ada hajat kok nggak langsung cekatan bismillah siap-siap? Ada alasannya yang nidurin anak lama-lama, ngunci pintu lama-lama, ngangetin sayur lama-lama. Coba kalau saya tanya bapak-bapak pasti menjawab, iya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilai. Apa hukumnya kalau istri tidak mau tidur berdua dan selalu mengunci pintu berpuluh-puluh tahun? Agar saya bisa menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya sudah 30 tahun berumah tangga. Sampai saat ini kalau tidur istri saya tidak mau ditemani dan selalu menutup pintu dan dikunci. Dan saya akhirnya sering keluar rumah. Kalau saya pingin pasti ada ribut-ribut baru bisa. Setelah itu saya harus keluar dari kamar. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab dari mana. Saya belum duduk dengan Anda. Dan saya belum tahu informasi dari istri Anda. Mana yang enggak benar? Apakah Anda orangnya memang menyebalkan sekali? Saya tidak tahu itu. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan istri Anda. Saya mulai dari diri Anda saja yang Anda bertanya. Mungkin Anda orangnya bikin kesel. Anda tidak pandai menghibur hati. Anda tidak pandai merayu. Anda kurang santun. Anda kurang lembut. Sehingga istri Anda hanya, sudah terlanjur Bu, menjadi pasangan. Lalu istri Anda tidak menikmati Anda. Bisa jadi begitu. Maka berani bertanya di majelis ini harus berani saya jewer dulu sebelumnya. Nah, saya tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Kok bisa? Istri gak mau. Biasanya istri menanti, kok istri tidak mau. Ini apa itu? Atau Anda memang tidak peduli? Anda hanya menginginkan istri cantik, tapi Anda sendiri malas sikat gigi, malas sisiran, malas ganti baju, mandi seminggu sekali, atau bagaimana, saya tidak tahu itu. Maka saya mulai dari diri Anda sini, saya tidak tahu. Baik, kalau Anda orang baik-baik, Anda sudah benar, hak-haknya Anda penuhi, Anda menjalankan kewajiban secara zahir, nafkah dan sebagainya, sopan santun, tata krama, kata yang baik sudah Anda penuhi. Kalau memang Anda sudah benar begitu, berarti istri Anda bermasalah dia itu. Istri Anda ini enggak benar. Cuman di saat kita menyikapi yang demikian, saya tidak serta-merta juga mengatakan istri itu salah, yang harus disalahkan. Kita tidak tahu apakah ada permasalahan di mentalnya. Ada, mohon maaf ini, ada sebagian wanita itu yang ada minder yang berlebihan, dan itu bukan hal yang baik. Sehingga tidak berani tidur dengan suaminya. Padahal suaminya sudah menerima abadanya. Karena pernah katanya ada cerita, kamu ngorok loh kalau tidur. Kamu ngeces kalau tidur. Macam-macam. Jadi ada wanita yang tidak berani tidur dengan suaminya karena satu hal. Padahal suaminya sudah menerima. Padahal suami sudah ngomong, aku lebih ngecesan dari kamu loh yang. Padahal sudah ngomong, tapi memang dasar mentalnya sudah kena. Ada perempuan yang mindernya berlebihan, saya tidak tahu, ini memang duduknya panjang, nggak gini-gini harus selesaikan secara tuntas, saya tidak tahu seperti apa. Bisa jadi seorang wanita karena terlalu minder, ada, jadi kita menemukan rabu itu, saya tidak berani, saya nggak pede dengan suami saya. Jadi, loh kalau tidak pede bukan harus begitu dong. Kalau tidak pede, tidak percaya diri, itu biasanya memang mentalnya yang rusak. Datang ke psikolog agar diberi bimbingan. Dan hendaknya semua orang merasa dirinya cantik gitu loh, depan suaminya, gitu loh. Dan jangan seudon suamiku menginginkan begitu. Jadi termasuk kebodohan seseorang adalah menganggap istrinya, suaminya adalah menginginkan yang begini-begini. Salah. Akhirnya tersiksa dia. Sehingga dia harus merubah hidungnya, merubah matanya, merubah kulitnya, merubah. Ini gara-gara suudon sama suaminya. Padahal suami sudah menerima, sudah selesai. Mempercantik maknanya menjaga, tidak harus merubah macam-macam. Bisa jadi seorang perempuan suaminya pergi langsung dirubah hidungnya jadi mancung. Akhirnya dicerai sama suaminya. Kenapa? Aku senang waktu pesek. Ayo mau apa? Karena pesekmu kenangan bagi saya. Ayo. Kan bisa jadi begitu. Sudah usah aneh-aneh deh. Jadi inilah orang tidak percaya diri, bahaya sekali. Bisa jadi karena dia tidak percaya diri, maka dia tidak nyaman tidur dengan suaminya. Akhirnya bingung dia cara menghalanginya, karena suaminya mungkin sangat baik, suka nempel terus, sehingga dikunci sekalian pintu karena dia TPD. Itu berarti permasalahan mental. Kalau mentalnya nggak apa-apa, wah permasalahan hati, jangan-jangan memang nggak punya hati dia, maka perlu dibenahi juga. Bahwasanya kita perlu memahamkan bahasanya melayani suami adalah pahala besar. Pahala besar, suka atau tidak suka. Hei para istri, ketahuilah, jangan melayani suami hanya di saat kamu suka. Ini problem besar.
Di saat seorang istri melayani suami hanya di saat istri suka. Sebab banyak istri dalam keadaan yang menjadi tidak suka. Menjelang haid, ada saat tertentu. Akan tapi saya akan mau kasih motivasi seorang istri melayani suami di saat Anda tidak suka, Anda pikir. Di sana ada orang, na'udzubillah, semoga Anda dijauhkan dari kehinaan itu. Ada wanita yang menjual diri. Menjual diri, dia itu akan melayani suka atau tidak suka. Biarpun laki-lakinya bau apapun, dia asalkan ngasih duit, dan dia berperan sebagai seorang wanita yang istimewa bagi dia. Padahal dia bukan karena Allah dan dapat dosa, kenapa dia bisa? Tapi kenapa Anda ini yang solehah kok susah banget layani suami? Ini gara-gara yang bertanya karena semua ibu-ibu nih. Dan saya teringat hadis Nabi SAW tentang seorang wanita itu kalau diajak oleh suaminya ke atas ranjang, kemudian kok wanita itu ogah-ogahan, nggak mau, kemudian laki-laki itu menginap di malam hari dengan marah, maka dikutuk malaikat sampai pagi. Kalau saya amati bahwasanya ini hadis terindah buat wanita. Tapi sebagian wanita tuh gak senang dengan hadis ini. Dikit-dikit main kutuk apaan tuh. Tapi kalau saya fahami ini hadis paling indah. Coba dicermati. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ila firasi, ke atas ranjang. Kemudian wanita itu nggak mau. Saya tanya, diajak kemana? Nyangkul? Naik pohon? Naik gunung? Diajak kemana? Ke atas ranjang. Sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan rumah tangga. Lah kok ogah-ogahan perempuan itu? Nggak mau. Suaminya marah, dikutuk malaikat. Kenapa? Bodoh banget ini perempuan. Cuman saya bodoh begini biar sadar maksudnya. Tapi bapak-bapak sudah ditempeleng tadi kan. Jadi kan sudah adil. Tadi bapak-bapaknya sudah kan tadi. Bang yang bawa kecut segala macam tadi. Sekarang ganti ibu-ibu. Dan setelah diamati di alam nyata itu memang betul. Banyak perempuan itu modelnya begitu. Kenapa sih kalau sudah suami ada hajat kok nggak langsung cekatan bismillah siap-siap? Ada alasannya yang nidurin anak lama-lama, ngunci pintu lama-lama, ngangetin sayur lama-lama. Coba kalau saya tanya bapak-bapak pasti menjawab, iya betul pak. Udah. Kenapa begini ini? Padahal semestinya suami sebelum datang sudah dandan yang Masya Allah ini. Suka tidak suka? Baik setelah itu suami mau memanut atau tidak. Tapi di sisi lain juga harus adil dong. Suami itu yang benar. Saya nggak senang kalau suami hanya menginginkan istrinya cantik tapi membiarkan dianya. Sampai ada seorang suami datang, istri ngomong sama istrinya. Setengah jam istrinya tuh nutup kerudung di hidungnya tuh suaminya nggak sadar. Makanya kalau mau pulang rumah tuh tolong suami mampir pom bensin, sikat gigi, pakai minyak wangi, sisiran. Masya Allah. Jadi dari berapa puluh meter sudah kecium bau harum minyak wangi suamiku. Jangan seperti yang sebelahnya. Aduh suamiku datang. Dari mana tahu? Bau keringatnya nyampe sini dah. Nah ini barangkali yang kami sampaikan ini bisa didengar oleh dua belah pihak tadi. Saya tidak tahu Anda wanita macam apa. Kalau Anda memang punya masalah psikolog, Anda datang. Anda tidak boleh membiarkan suami itu terlantar. Karena suami punya hajat sewaktu-waktu. Untung suami tersebut punya iman. Kalau tidak punya iman bagaimana? Melakukan zina di luar. Ayo. Jadi tolong kalau Anda berpikir itu jangan berpikir tentang kesenangan diri. Tapi bagaimana kesenangan pasangan itu adalah cerdas. Dan juga ridho Allah. Maka jadilah Anda seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra ditanya, hai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Beliau menjawab dengan bahasa cerdas, demi Allah setelah aku menikah dengan Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi. Demi Allah semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Pantesan dia menjadi wanita termulia di dunia dan di akhirat karena cerdasnya kayak begini. Jadi saya mohon, saya tidak tahu betul karena kalau permasalahan nggak tahu itu saya tidak bisa jawabnya tutup poinnya kemana. Apakah saya harus negur istrinya atau yang salah? Mungkin suami yang salah, mungkin istri yang salah. Kalau Anda sudah dengar ini, insya Allah semuanya akan belajar. Hidup itu adalah bukan sekedar hanya untuk senang-senang urusan di atas ranjang, tapi ada khidmah pahala di hadapan Allah. Ada kesabaran pahala di hadapan Allah. Ada pengabdian pahala di hadapan Allah. Mana rumah tangga 30 tahun begitu? Mana ada pengabdian? 30 tahun. 30 tahun. Bayangin, stres saya. Bayangin aja pusing 30 tahun. Innalillah. Baik, Anda berubah insya Allah. Perdengarkan ini kepada istri Anda.
Jika yang salah istri Anda, segera berubah. Dan kalau Anda termasuk yang saya tegur tadi, Anda harus berubah juga. Hebatnya. Tujuan kami adalah Anda semuanya baik-baik. Sengaja ini pertanyaan begitu menarik bagi kami, biar semuanya belajar. Jangan egois deh. Kadang suami juga begitu. Tahu istrinya sakit, kata Buya kamu harus melayani. Ini salah paham. Sakit pahami Anda. Sakit sabar sedikit, nanti semakin indah setelah itu. Dan seterusnya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan, keindahan dalam rumah tangga Anda semua. Wallahu a'lam bissawab.